Assalamualaikum sahabat hikmah peradaban. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang gak sadar kalau yang dihina adalah bos pemilik perusahaan mereka bekerja. Auto kena. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di pusat kota Surabaya, berdiri sebuah gedung pencakar langit megah dengan logo besar yang mencolok di puncaknya. PT Kencana Jaya, perusahaan ternama yang bergerak di bidang properti dan konstruksi, memiliki ribuan karyawan yang bekerja setiap harinya. Namun, di balik kemegahan gedung itu, ada berbagai karakter yang bekerja di dalamnya. Mulai dari karyawan berdedikasi hingga mereka yang hanya peduli pada status dan jabatan. Pagi itu, suasana di lobi perusahaan ramai seperti biasa. Karyawan yang mengenakan pakaian formal berlalu lalang, sibuk dengan aktivitas masing-masing. Namun, ada satu sosok yang menarik perhatian beberapa orang. Seorang pria berusia sekitar 40-an masuk ke dalam gedung dengan langkah santai. Pakaian yang dikenakannya terlihat sederhana, bahkan bisa dibilang biasa saja. Kemeja putih lengan panjang yang sudah agak kusut, celana bahan hitam yang tidak terlalu mahal, dan sepatu kulit yang sudah sedikit pudar warnanya. Di dekat meja resepsionis, beberapa karyawan yang sedang berbincang langsung memperhatikan pria itu dengan tatapan sinis. "Siapa itu? Kok gayanya kayak gembel masuk ke kantor?" bisik seorang wanita dengan penuh rasa curiga. "Entahlah, mungkin orang yang salah masuk gedung. Lihat tuh bajunya, jauh dari standar karyawan di sini," balas seorang pria yang berdiri di sampingnya. Sementara itu, pria tersebut tetap berjalan dengan tenang menuju lift tanpa menghiraukan tatapan merendahkan dari orang-orang di sekitarnya. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang petugas keamanan mendekatinya. "Permisi, Pak, bisa saya bantu? Anda punya janji dengan siapa di sini?" tanya petugas dengan nada sopan, meskipun ada sedikit keraguan dalam suaranya. Pria itu tersenyum tipis. "Saya hanya ingin melihat-lihat," jawabnya singkat. Sikapnya yang tenang justru membuat beberapa karyawan di sekitar semakin curiga. Seorang pria muda dengan jas mahal dan dasi yang rapi mendekat. Ia adalah Aryo, salah satu supervisor yang cukup dikenal karena gaya hidup mewahnya dan sikapnya yang sering meremehkan orang lain. "Pak, kalau mau cari kerjaan, bukan di sini tempatnya. Anda salah alamat," ucap Aryo dengan nada merendahkan, diikuti tawa kecil dari beberapa karyawan lainnya. Pria itu hanya mengangguk dan tersenyum. "Oh, begitu ya?" katanya santai. Aryo semakin tersenyum sinis. "Iya, Pak, ini perusahaan besar, bukan tempat buat orang sembarangan masuk. Kalau Anda tidak punya urusan, sebaiknya keluar saja sebelum diusir satpam." Beberapa karyawan yang mendengar perkataan Aryo ikut tertawa kecil. Mereka mengira pria sederhana itu hanyalah orang biasa yang tidak penting. Namun, pria tersebut tetap berdiri dengan tenang, seakan tidak terpengaruh oleh perlakuan mereka. Sementara itu, seorang wanita muda yang bekerja di bagian administrasi memperhatikan situasi dari meja kerjanya. Namanya Dina, seorang karyawan yang sudah lama bekerja di PT Kencana Jaya. Tidak seperti yang lain, Dina merasa ada sesuatu yang berbeda dari pria itu. Tatapannya penuh rasa ingin tahu. Kenapa dia tetap tenang meskipun dihina? Pikirnya dalam hati. Pria itu akhirnya menghela napas dan mengalihkan pandangannya ke arah Aryo. Dengan senyum yang tak berubah, ia berkata pelan, "Kita lihat saja nanti." Kata-kata itu membuat Aryo terdiam sejenak. Tapi kemudian ia hanya terkekeh dan menggelengkan kepala. Baginya, pria itu tidak lebih dari orang asing yang tidak tahu diri. Tanpa membalas lebih lanjut, pria itu pun melangkah masuk ke dalam lift, meninggalkan tatapan penuh ejekan dari karyawan yang menganggapnya remeh. Namun, tanpa mereka sadari, pertemuan ini akan menjadi awal dari sesuatu yang mereka tidak pernah duga sebelumnya. Suasana kantor terasa tegang setelah pria berpakaian sederhana itu pergi meninggalkan ruang utama. Beberapa karyawan yang tadi dengan penuh percaya diri menghinanya kini mulai merasa gelisah. Mereka masih tertawa-tawa beberapa menit yang lalu,
Tapi kini mulai muncul rasa tidak enak di hati mereka. Apa mungkin dia benar-benar orang penting? Bisik salah satu karyawan kepada rekannya. "Hah, Mustel, kalau dia pemilik perusahaan, dia nggak mungkin datang dengan pakaian seperti itu." Jawab yang lain, mencoba meyakinkan diri sendiri. Namun, dugaan mereka segera terbantahkan. Tak lama setelah pria itu pergi, pintu utama kantor terbuka lagi. Kali ini, seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi melangkah masuk, diikuti oleh beberapa staf senior perusahaan. Semua orang di ruangan itu langsung berdiri, memberi hormat dengan penuh rasa hormat. Dialah Pak Raka, manajer senior yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan pemilik perusahaan. Wajahnya tampak serius. Matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya ia berbicara dengan nada tegas. "Kalian semua," katanya sambil menatap tajam. "Apa ada seseorang yang datang ke sini tadi?" Beberapa karyawan saling berpandangan. Tidak ada yang berani menjawab dengan jujur. Pak Raka melangkah lebih dekat. "Jangan coba-coba berbohong. Saya ingin tahu apa yang kalian lakukan terhadap tamu yang datang tadi." Salah satu staf akhirnya angkat bicara, meskipun dengan suara gemetar. "Tadi, ada seorang pria berpakaian sederhana masuk ke kantor, Pak. Tapi, kami kira dia bukan orang penting." Wajah Pak Raka semakin mengeras. Ia menarik napas dalam sebelum mengucapkan kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. "Dia bukan sembarang orang. Dia adalah pemilik perusahaan ini." Seperti petir di siang bolong, kabar itu menghantam mereka dengan keras. Beberapa karyawan yang tadi tertawa dan menghina pria tersebut kini merasakan darah mereka berdesir. Wajah mereka langsung pucat. Pak Raka melanjutkan dengan suara penuh penekanan. "Tuan Adrian sengaja datang dengan pakaian sederhana untuk melihat bagaimana karyawan di sini memperlakukan orang lain. Dan saya baru saja menerima laporan tentang bagaimana kalian bersikap terhadapnya." Seketika ruangan menjadi sunyi. Beberapa karyawan yang merasa bersalah mulai gemetar. Mereka sadar, tidak ada lagi cara untuk mengelak. Tiba-tiba, pintu kembali terbuka. Sosok pria yang tadi mereka hina kini berdiri di ambang pintu. Namun, kali ini penampilannya berbeda. Ia tidak lagi mengenakan pakaian sederhana, melainkan jas mahal yang sangat elegan. Sikapnya tetap tenang, tetapi sorot matanya penuh wibawa. Semua karyawan menunduk. Tak ada yang berani menatapnya langsung. Adrian, sang pemilik perusahaan, melangkah masuk dan berdiri di tengah ruangan. Suaranya terdengar tenang namun penuh kekuatan saat ia berbicara. "Saya datang ke sini untuk melihat bagaimana budaya kerja di perusahaan yang saya bangun. Sayangnya, yang saya temukan justru sikap arogan dan tidak menghormati orang lain." Tak ada yang berani berbicara. Beberapa karyawan yang merasa bersalah mulai meneteskan keringat dingin. Adrian menghela napas pelan. "Saya tidak bisa membiarkan hal seperti ini terus terjadi. Akan ada konsekuensi bagi mereka yang telah menunjukkan sikap tidak profesional." Pak Raka lalu mengeluarkan daftar nama. "Beberapa dari kalian akan mendapatkan sanksi berat, dan beberapa lainnya akan langsung diberhentikan." Suasana semakin tegang. Detik demi detik terasa seperti siksaan bagi mereka yang telah bertindak tidak sopan terhadap Adrian. Lalu, dengan suara tegas, Adrian berkata, "Saya ingin perusahaan ini dihuni oleh orang-orang yang tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik, bukan orang-orang yang hanya melihat seseorang dari penampilannya." Bab ini berakhir dengan keputusan yang mengubah nasib banyak karyawan di perusahaan itu. Beberapa akan belajar dari kesalahan mereka, sementara yang lain harus menerima akibat dari sikap mereka yang meremehkan orang lain. Setelah pernyataan Adrian, keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa karyawan yang sebelumnya tertawa kini merasakan ketakutan yang begitu nyata. Tidak ada lagi kesombongan di wajah mereka, hanya kepanikan dan penyesalan. Pak Raka melangkah maju dengan daftar nama di tangannya. Ia menatap para karyawan satu persatu sebelum akhirnya mengumumkan keputusan yang sudah dipertimbangkan. Sesuai dengan perintah langsung dari Tuan Adrian, beberapa di antara kalian akan mendapatkan teguran keras. Namun, bagi yang terbukti memperlakukan beliau dengan tidak hormat dan menunjukkan sikap arogan, kalian akan diberhentikan.
Beberapa orang langsung merasa lutut mereka melemas. Mereka saling berpandangan, berharap nama mereka tidak ada dalam daftar yang akan dibacakan. Pak Raka membuka lembaran pertama. Nama-nama berikut ini akan menerima peringatan tertulis dan wajib mengikuti pelatihan ulang tentang etika profesional di tempat kerja. Ia menyebut beberapa nama. Mereka yang namanya disebut merasa lega karena masih diberikan kesempatan kedua. Namun, ketegangan semakin meningkat saat Pak Raka membalik halaman berikutnya. Suaranya terdengar lebih tegas saat ia melanjutkan, dan nama-nama berikut ini secara resmi diberhentikan dari perusahaan, efektif mulai hari ini. Beberapa nama disebut. Wajah mereka yang disebut seketika pucat pasi. Ada yang mencoba membela diri, ada yang langsung terduduk lemas, dan ada juga yang menangis dalam diam. "Pak, mohon beri saya kesempatan lagi." Salah satu karyawan yang dipecat memohon dengan suara bergetar. Adrian menatapnya dengan tenang. Kesempatan sudah diberikan saat pertama kali Anda memutuskan bagaimana memperlakukan orang lain. Sayangnya, Anda memilih untuk meremehkan dan menghina tanpa berpikir panjang. Tak ada lagi yang bisa mereka katakan. Keputusan sudah dibuat, dan semuanya harus menerima akibat dari perbuatan mereka. Setelah pengumuman selesai, mereka yang dipecat diminta untuk mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan kantor. Suasana kantor yang sebelumnya penuh dengan kesombongan kini berubah menjadi tempat penuh pelajaran berharga. Sebelum meninggalkan ruangan, Adrian menatap para karyawan yang tersisa. "Saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari luarnya. Karena pada akhirnya, yang menentukan nilai seseorang adalah sikap dan tindakannya." Dengan itu, Adrian berbalik dan berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan suasana yang masih penuh dengan ketegangan dan refleksi diri bagi mereka yang tetap tinggal. Setelah peristiwa besar di kantor, Adrian kembali ke apartemennya di pusat kota Surabaya. Ia berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke hiruk-pikuk kota. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan sederhana, di mana ia belajar bahwa kerja keras dan kejujuran adalah hal yang paling berharga. Orang tuanya selalu menanamkan nilai bahwa menghormati sesama lebih penting daripada sekadar status atau kekayaan. Namun, dunia bisnis yang penuh persaingan kadang membuatnya bertanya-tanya apakah nilai-nilai itu masih berlaku. Sore itu, sebuah panggilan masuk di ponselnya. Nama di layar membuatnya tersenyum. Bu Sari, ibu angkatnya yang tinggal di daerah Surabaya Lama. "Adrian, nak, kamu sibuk?" Suara lembut wanita itu terdengar di seberang. "Untuk ibu, Adrian selalu ada waktu," jawabnya sambil tertawa kecil. "Kalau begitu, mampirlah sebentar. Ibu kangen." Tanpa berpikir panjang, Adrian mengambil kunci mobilnya dan bergegas menuju rumah kecil yang penuh dengan kenangan masa kecilnya. Saat tiba, aroma khas masakan rumahan menyambutnya. Bu Sari, wanita paruh baya dengan senyum hangat, menyambutnya dengan pelukan erat. "Kamu makin sukses saja, nak," katanya sambil menepuk bahu Adrian. "Tapi jangan pernah lupa dari mana kamu berasal." Adrian mengangguk. Justru karena itulah Adrian pulang, Bu. Adrian butuh mengingat kembali semuanya. Mereka duduk di meja makan, menikmati hidangan sederhana yang selalu membuat Adrian merasa di rumah. Dalam percakapan itu, Bu Sari mengingatkan Adrian tentang pentingnya tetap rendah hati dan tidak membiarkan kekuasaan mengubah hati nuraninya. "Adrian, apa yang terjadi di kantor pasti bukan hal yang mudah bagimu," kata Bu Sari sambil menuangkan teh hangat. Adrian menghela napas. "Sulit, Bu. Tapi mungkin memang harus terjadi. Kalau dibiarkan, mereka akan terus memperlakukan orang lain dengan buruk." Bu Sari tersenyum bijak. "Kadang, orang perlu diberi pelajaran agar mereka mengerti. Tapi jangan sampai kita kehilangan kebaikan dalam hati kita." Malam semakin larut, dan pembicaraan mereka terus berlanjut. Adrian merasa damai, seperti menemukan kembali dirinya yang sempat terlupakan di tengah kerasnya dunia bisnis. Sebelum pamit pulang, Bu Sari menggenggam tangan Adrian. "Apapun yang terjadi, ingatlah bahwa yang membuatmu berharga bukanlah harta atau jabatan, tapi bagaimana kamu memperlakukan orang lain.
Kata-kata itu terpatri di hati Adrian. Saat ia menyetir kembali ke apartemennya, ia merasa lebih yakin bahwa ia akan menjalankan perusahaannya dengan cara yang berbeda. Ia sudah mengambil keputusan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depan perusahaannya. Keesokan paginya, Adrian bangun lebih awal dari biasanya. Pikirannya masih dipenuhi percakapan semalam dengan Bu Sari. Kata-kata wanita itu terasa seperti pengingat yang terus menggema di benaknya. Saat tiba di kantor, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Para karyawan terlihat berbisik-bisik. Beberapa di antara mereka melirik ke arah Adrian dengan ekspresi cemas. Rupanya, kabar tentang konflik dengan Dion sudah menyebar luas. Adrian melangkah ke ruangannya dengan penuh percaya diri. Ia tahu ada banyak hal yang harus ia selesaikan hari ini. Sesaat setelah ia duduk, sekretarisnya, Rina, mengetuk pintu. "Pak Adrian, ada beberapa laporan yang perlu Anda lihat," katanya sambil menyerahkan setumpuk dokumen. Adrian mengambilnya dan mulai membaca dengan seksama. Dari laporan itu, jelas terlihat bahwa ada banyak penyimpangan dalam keuangan perusahaan yang dilakukan oleh Dion dan kelompoknya. Ada anggaran yang disalahgunakan, proyek fiktif, hingga pembayaran yang tidak jelas tujuannya. Ia menghela napas panjang. Ini bukan hanya soal perselisihan pribadi. Ini tentang keadilan bagi seluruh karyawan yang telah bekerja keras. Tak ingin membuang waktu, Adrian langsung mengadakan rapat darurat dengan tim manajemen inti. Di ruang rapat, beberapa petinggi perusahaan duduk dengan wajah tegang, menunggu apa yang akan ia katakan. "Saya yakin kalian sudah mendengar apa yang terjadi," kata Adrian, membuka rapat dengan nada tenang. "Saya tidak akan bertele-tele. Kita punya masalah besar di sini, dan saya tidak akan membiarkannya berlanjut." Sejenak ruangan itu sunyi. Semua orang menahan napas, menunggu keputusan yang akan diambil Adrian. "Saya telah meninjau laporan keuangan dan menemukan banyak kejanggalan. Mulai hari ini, kita akan melakukan audit menyeluruh," lanjutnya. Beberapa orang saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka, Pak Rudi, kepala keuangan, mengangguk setuju. "Saya setuju, Pak Adrian. Sudah lama saya curiga ada hal yang tidak beres, tapi tidak punya wewenang untuk menyelidikinya lebih dalam," katanya. Adrian menatap semua yang hadir dengan tatapan tajam. "Saya ingin kalian tahu, saya tidak akan menoleransi kecurangan di perusahaan ini. Jika ada yang terlibat, lebih baik mengaku sekarang." Beberapa orang menunduk, sementara yang lain tampak gelisah. Namun, tidak ada yang berbicara. "Saya akan bekerja sama dengan tim hukum untuk memastikan setiap pelanggaran ditindak sesuai aturan. Dan satu hal lagi." Adrian berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Dion secara resmi telah diberhentikan dari perusahaan." Suasana ruangan langsung berubah. Beberapa orang tampak terkejut, sementara yang lain, termasuk Pak Rudi, tampak lega. "Mulai hari ini, kita akan membangun perusahaan ini dengan cara yang lebih baik. Tidak ada lagi permainan kotor, tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan," Adrian menegaskan. Rapat berakhir dengan keputusan yang jelas. Perusahaan akan berubah. Saat Adrian kembali ke ruangannya, ia merasa lebih ringan. Ia tahu jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi ini adalah satu-satunya cara agar perusahaan yang ia bangun dengan kerja keras tetap berdiri tegak, bukan hanya sebagai bisnis, tetapi sebagai tempat yang menghargai semua orang yang bekerja di dalamnya. Di luar jendela, matahari mulai bersinar lebih terang. Dan bagi Adrian, ini adalah awal dari perubahan yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu sejak keputusan Adrian untuk membersihkan perusahaan dari kecurangan. Audit mulai berjalan, dan satu persatu bukti penyimpangan Dion dan kroninya mulai terbongkar. Namun, di balik kemajuan ini, ancaman tak terlihat mulai mendekat. Suatu siang, saat Adrian tengah fokus di ruangannya, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. "Adrian," ucapnya singkat saat menjawab telepon. Suara berat dari seberang terdengar. "Kau bermain api, Adrian." Adrian mengernyit. "Siapa ini?" "Tak perlu tahu. Yang jelas, kalau kau terus mengusik sesuatu yang bukan urusanmu, kau akan menyesal." Klik.
Sambungan terputus begitu saja. Adrian terdiam sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Ia tahu ini bukan sekadar peringatan kosong. Dion mungkin sudah berusaha mencari cara untuk membalas. Tanpa menunda waktu, ia menghubungi Bagas, pengacaranya, dan mengatur pertemuan darurat. Tak butuh waktu lama, Bagas tiba di kantor dengan raut wajah serius. "Ini tidak bisa dianggap enteng, Adrian," kata Bagas setelah mendengar cerita Adrian. "Kalau mereka sudah mulai mengancam, berarti mereka benar-benar terdesak." "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Adrian. "Kita lanjutkan proses hukum. Aku akan menghubungi pihak berwenang untuk memastikan kau mendapat perlindungan," jawab Bagas. Adrian mengangguk. Ia tahu ini adalah harga yang harus dibayar untuk sebuah perubahan. Di malam yang sama, ia memutuskan untuk pulang lebih awal. Namun, saat baru keluar dari gedung, ia merasa ada yang mengawasi. Matanya menyapu area parkiran. Beberapa mobil terparkir di sana, tapi satu sedan hitam yang mencurigakan menarik perhatiannya. Ia berjalan menuju mobilnya dengan tenang, namun tetap waspada. Begitu ia menyalakan mesin, lampu sedan hitam itu ikut menyala. Adrian menghela napas dalam-dalam. "Jadi, kalian mulai bermain seperti ini," gumamnya. Alih-alih panik, ia memilih untuk berkendara dengan tenang. Namun, sedan itu terus mengikutinya dari kejauhan. Adrian sengaja berbelok ke jalan yang lebih ramai untuk memastikan dirinya aman. Setibanya di rumah, ia langsung menghubungi seseorang. "Pak Herman, saya butuh bantuan." Orang di seberang telepon adalah seorang mantan anggota kepolisian yang kini bekerja sebagai konsultan keamanan. "Baik, saya akan mengirim tim untuk berjaga." "Jangan khawatir, Pak Adrian," jawab Herman. Malam itu, Adrian tahu bahwa pertempuran belum selesai. Musuhnya mungkin tidak akan mundur dengan mudah. Namun, ia tidak akan gentar, karena ia sudah memilih jalannya. Malam terasa lebih panjang dari biasanya. Meski rumahnya kini diawasi oleh tim keamanan dari Herman, Adrian tetap merasa gelisah. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap berkas-berkas yang masih harus diselesaikan. Namun, pikirannya melayang ke ancaman yang diterimanya siang tadi. Tiba-tiba, ponselnya bergetar di atas meja. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. "Kau pikir bisa lolos dari ini? Kami selalu mengawasi." Adrian mengepalkan tangan. Ia tahu ini bukan sekadar gertakan biasa. Dengan cepat, ia meneruskan pesan itu ke Herman. Tak butuh waktu lama, teleponnya berdering. "Kami sudah menelusuri kendaraan yang tadi mengikutimu, Pak Adrian," ujar Herman dengan nada serius. "Plat nomornya palsu, tapi kami sedang mencari rekaman CCTV di sekitar kantor dan jalanan yang tadi Anda lewati." "Bagus, kita harus tahu siapa yang ada di balik ini," jawab Adrian mantap. Herman menghela napas. "Pak Adrian, sebaiknya Anda lebih waspada. Orang-orang ini bukan main-main." Adrian menatap keluar jendela, ke arah pekarangan rumahnya yang kini dijaga oleh 2 orang keamanan. "Saya tidak akan mundur, Herman, apapun yang terjadi." Keesokan harinya, Adrian berangkat ke kantor lebih awal. Ia ingin memastikan bahwa audit tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Namun, begitu sampai di area parkir, seorang satpam mendekatinya dengan wajah tegang. "Pak Adrian, maaf mengganggu. Ada kejadian semalam," ujarnya. Adrian mengernyit. "Apa yang terjadi?" Satpam itu menoleh ke arah tembok pagar perusahaan. Di sana, terdapat coretan merah besar dengan kata-kata, "Hentikan, atau kau akan menyesal." Adrian mendekat, mengamati coretan itu dengan rahang mengeras. Ini jelas peringatan dari orang-orang yang merasa terancam dengan audit yang sedang ia jalankan. Di saat yang sama, teleponnya kembali bergetar. Kali ini dari Bagas. "Kau harus ke ruang rapat sekarang juga. Ada sesuatu yang harus kau lihat." Tanpa menunggu lama, Adrian bergegas masuk ke kantor. Setibanya di ruang rapat, ia disambut oleh Bagas dan beberapa anggota tim audit yang wajahnya terlihat cemas. Bagas menyodorkan sebuah amplop coklat yang baru saja dikirim ke kantor pagi ini.
Adrian mengambilnya, membuka dengan hati-hati, dan menarik isinya. Beberapa foto tersebar di atas meja. Foto dirinya saat di kantor, saat di rumah, bahkan saat ia bertemu dengan Bagas dan Herman. Seseorang telah mengikutinya selama ini. Namun, yang paling mengejutkan adalah secari kertas kecil yang terselip di dalamnya. Berhenti sekarang, sebelum keluargamu menjadi sasaran. Adrian mengepalkan tangannya. Amarah membakar di dadanya. Ini sudah melewati batas. Ia menatap Bagas dengan tatapan penuh tekad. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Bagas mengangguk. Kita akan bertindak cepat. Aku sudah menghubungi pihak berwenang. Ini bukan sekadar ancaman biasa, Adrian. Mereka benar-benar ingin menyingkirkanmu. Adrian menarik napas dalam-dalam. Ia tahu, setelah ini, segalanya akan semakin berbahaya. Namun, ia juga tahu bahwa ia tak bisa berhenti sekarang. Siang itu, kantor Adrian terasa lebih tegang dari biasanya. Setelah menerima foto-foto ancaman, ia memutuskan untuk meningkatkan keamanan, baik di kantor maupun di rumah. Namun, di balik kewaspadaannya, ada sesuatu yang terus mengganggu pikirannya. Siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Bagas dan Herman sudah bergerak cepat. Tim audit semakin berhati-hati dalam mengumpulkan bukti, sementara pihak keamanan terus menyelidiki siapa yang telah mengawasi pergerakan Adrian selama ini. Saat Adrian duduk di ruangannya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini dari nomor yang sama seperti kemarin. Kau masih belum mengerti, ya? Baiklah, lihat saja akibatnya. Belum sempat Adrian membalas, pintu ruangannya diketuk keras. Seorang staf perempuan masuk dengan wajah panik. Pak, ada yang mencoba menerobos masuk ke gedung. Adrian segera bangkit, mengikuti staf itu menuju lobi utama. Saat sampai di sana, ia melihat beberapa petugas keamanan tengah menahan seorang pria yang mengenakan jaket hitam dan masker. Saya hanya ingin bertemu Pak Adrian, teriak pria itu, mencoba melepaskan diri. Herman yang baru tiba langsung mendekat. Dengan isyarat singkat, petugas keamanan menggiring pria itu ke ruang khusus untuk diinterogasi. Adrian dan Bagas ikut masuk, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Begitu masker pria itu dilepas, Adrian terkejut. Arman, salah satu mantan pegawai yang dipecat setahun lalu karena dugaan keterlibatan dalam skandal keuangan, menatap Adrian dengan mata penuh kebencian. Kau pikir kau bisa terus mengacaukan segalanya? Hah? Desisnya. Bagas menyela. Apa maksudmu? Arman tertawa dingin. Kalian terlalu percaya diri. Ada yang lebih besar dari ini. Jika kau terus menggali, kau akan berakhir seperti yang lain. Adrian menajamkan tatapannya. Siapa yang mengirimmu? Arman hanya tersenyum, lalu menundukkan kepalanya. Kalian tidak akan pernah menemukannya. Herman memberi isyarat pada petugas untuk membawanya pergi. Kami akan menyerahkannya ke polisi. Mungkin dari sini kita bisa menemukan petunjuk lebih banyak. Adrian menatap Bagas. Ini berarti kita semakin dekat. Mereka mulai panik. Bagas mengangguk. Tapi ini juga berarti kita dalam bahaya yang lebih besar. Adrian menatap keluar jendela, merasakan hawa ketegangan yang semakin kuat. Mereka memang semakin dekat dengan kebenaran. Tapi berapa harga yang harus dibayar untuk itu? Malam itu, suasana di rumah Adrian terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kejadian siang tadi, ia tahu bahwa ancaman yang mereka hadapi bukan sekadar gertakan. Ada seseorang, atau sekelompok orang, yang tidak ingin rahasia mereka terbongkar. Bagas dan Herman masih berada di kantor, mencoba menggali lebih dalam mengenai Arman. Polisi telah menahan pria itu, namun hingga sekarang, ia belum mau membuka mulut tentang siapa yang berada di balik semua ini. Saat Adrian duduk di ruang kerjanya, ponselnya kembali bergetar. Kali ini, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau pikir kau sudah menang? Kami selalu selangkah lebih maju. Bersamaan dengan itu, sebuah lampiran foto muncul. Jantung Adrian berdegup kencang saat melihat gambar tersebut. Itu adalah foto rumahnya, diambil dari jarak dekat.
seolah-olah seseorang tengah mengawasinya dari luar. Ia segera bangkit, bergegas menuju jendela dan menatap keluar. Malam begitu gelap, hanya diterangi cahaya lampu jalan. Namun, sesuatu terasa tidak beres. Ia mencoba menghubungi Herman. "Herman, seseorang mengirimkan foto rumahku. Mereka ada di dekat sini." "Apa? Aku akan segera ke sana," jawab Herman cepat. Namun, sebelum Adrian bisa mengatakan lebih banyak, listrik di rumahnya tiba-tiba padam. Ruangan mendadak gelap gulita. Suara detak jam terdengar semakin jelas di keheningan yang mencekam. Adrian meraba-raba meja, mencari senter yang selalu ia simpan di laci. Tapi sebelum ia menemukannya, suara langkah kaki terdengar dari luar rumah. Seseorang ada di sini. Dengan hati-hati, ia bergerak ke arah pintu, mengambil tongkat pemukul yang tergantung di dekat rak buku. Nafasnya tertahan saat suara langkah itu semakin dekat. Kemudian, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Tok, tok, tok. Adrian menahan napas. Siapapun yang ada di luar sana, mereka tidak mencoba mendobrak masuk. Mereka hanya mengetuk. Ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Adrian mengeratkan genggamannya pada tongkat. Ia harus berpikir cepat. Jika ia membuka pintu, ia bisa saja menghadapi bahaya yang tidak terduga. Tapi jika tidak, bagaimana jika orang itu mencoba masuk dengan cara lain? Saat ia masih ragu, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan baru masuk. "Bukalah pintunya, atau sesuatu yang lebih buruk akan terjadi." Adrian merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tahu, malam ini belum akan berakhir dengan mudah. Adrian menatap layar ponselnya dengan napas tertahan. Pesan itu jelas-jelas merupakan ancaman. Dengan tangan masih menggenggam tongkat pemukul, ia melangkah perlahan mendekati pintu. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lebih kuat, seperti tidak sabar. Ia menempelkan telinganya ke daun pintu, berusaha mendengar suara dari luar. Hanya keheningan. Tidak ada suara napas. Tidak ada langkah kaki. Lalu, tiba-tiba ketukan itu berhenti. Adrian merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menelan ludah. Jari-jarinya sedikit gemetar saat menggenggam gagang pintu. Ia mengintip melalui lubang pengintai. Kosong. Tidak ada siapapun di luar sana. Tapi, sesuatu terasa aneh. Lampu jalan yang seharusnya menerangi teras rumahnya kini berkedip-kedip lemah. Lalu padam sepenuhnya. Adrian menarik napas dalam-dalam. Ia harus tetap tenang. Ia mundur perlahan, mencoba menghubungi Herman lagi. Tapi sinyal ponselnya tiba-tiba menghilang. Layar menunjukkan, no service. Kemudian, suara lain terdengar. Kresek, kresek. Sumber suara itu berasal dari dapur. Adrian berbalik cepat. Ada seseorang di dalam rumahnya. Ia menggenggam tongkatnya erat dan bergerak perlahan ke arah suara tersebut. Langkah kakinya begitu hati-hati, hampir tanpa suara. Ketika ia tiba di dapur, cahaya bulan yang masuk melalui jendela sedikit menerangi ruangan. Lalu, ia melihatnya. Bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Diam tak bergerak. Adrian menahan napas. Siapapun itu, ia telah masuk tanpa suara. "Siapa kau?" Suara Adrian terdengar tegang. Bayangan itu tidak menjawab. Perlahan, orang itu melangkah keluar dari bayang-bayang. Dan saat wajahnya mulai terlihat, Adrian terkejut bukan main. Ia mengenali orang itu. Seseorang yang seharusnya tidak ada di sini. Lama tidak bertemu, Adrian. Suara itu terdengar dingin, nyaris berbisik. Mata Adrian membelalak. Jantungnya berdetak lebih kencang. Ini tidak mungkin. Sosok yang berdiri di depannya adalah seseorang yang selama ini ia kira sudah mati. Adrian terpaku di tempatnya. Pikirannya berputar cepat, mencoba memahami apa yang terjadi. Sosok di depannya melangkah maju, keluar dari kegelapan. Wajahnya kini terlihat jelas dalam remang-remang cahaya bulan. Itu dia, Rudy, sahabatnya. Seseorang yang seharusnya sudah mati 5 tahun lalu dalam kebakaran misterius di gudang tua.
Adrian merasa jantungnya seperti berhenti sesaat. Ia bahkan sempat berpikir ini hanyalah ilusi akibat kelelahan. Tapi tidak. Rudy berdiri nyata di depannya. "Kau?" Suara Adrian nyaris tidak keluar. "Bagaimana bisa?" Rudy tersenyum tipis. "Kau kaget, ya?" Adrian masih diam. Pikirannya berkecamuk. 5 tahun lalu, kebakaran itu merenggut nyawa beberapa orang, termasuk Rudy. Setidaknya, itulah yang selama ini ia yakini. Semua orang percaya Rudy sudah mati, bahkan makamnya pun ada di pemakaman kota. Tapi sekarang, ia berdiri di sini. Adrian menggenggam tongkat pemukul lebih erat. "Apa yang kau lakukan di sini?" Rudy melangkah lebih dekat, lalu menyandarkan tubuhnya ke meja dapur dengan santai, seolah tidak ada yang aneh dalam pertemuan mereka. "Aku hanya ingin melihat sahabat lamaku. Aku tahu kau pasti kaget. Tapi aku tidak mati, Adrian. Aku hanya menghilang." "Kenapa?" Suara Adrian dipenuhi kebingungan dan kemarahan. Rudy menatapnya lama sebelum akhirnya menjawab. "Karena ada yang ingin membunuhku malam itu." Dada Adrian semakin sesak. "Apa maksudmu?" Rudy menghela napas. "Kau ingat kebakaran itu? Itu bukan kecelakaan. Seseorang sengaja melakukannya untuk menghabisi kita semua. Aku beruntung bisa lolos. Tapi mereka tidak akan berhenti sampai aku benar-benar mati." Adrian mundur selangkah. Jika yang dikatakan Rudy benar, maka semua yang ia ketahui selama ini hanyalah kebohongan. "Apa kau tahu siapa yang melakukannya?" tanya Adrian hati-hati. Rudy mengangguk, dan ketika ia menyebutkan nama itu, Adrian merasakan tubuhnya merinding seketika. Orang yang bertanggung jawab atas semua ini ternyata. Adrian menatap Rudy dengan mata membelalak. Nama yang baru saja disebutkan masih menggantung di udara, menggetarkan pikirannya. "Tidak mungkin," gumam Adrian. "Tapi itulah kenyataannya," Rudy berkata dengan nada dingin. "Dia yang melakukannya. Dia yang membakar gudang itu malam itu. Dia ingin kita semua mati." Adrian menggeleng. Tidak bisa. Aku mengenalnya. Dia bukan orang seperti itu." Rudy mendengus. "Kau pikir aku berbohong? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Aku mendengar suaranya. Aku merasakan panasnya api yang dia nyalakan." Adrian mundur selangkah. Seluruh dunianya terasa runtuh. Bagaimana bisa orang yang selama ini ia percaya, orang yang selalu ia anggap keluarga, menjadi dalang di balik kebakaran yang hampir merenggut nyawa mereka semua? "Kau harus percaya padaku, Adrian," lanjut Rudy. "Aku tidak kembali hanya untuk bernostalgia. Aku kembali untuk menyelesaikan ini." Adrian menarik napas dalam, berusaha menjernihkan pikirannya. Jika Rudy benar, maka ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya Adrian akhirnya. Rudy tersenyum tipis, tetapi matanya penuh amarah. "Aku akan mengungkap semuanya. Aku sudah cukup lama bersembunyi. Sekarang waktunya membalas." Adrian merasakan sesuatu yang dingin menjalar di punggungnya. Ia tahu, jika mereka melangkah lebih jauh, tidak akan ada jalan untuk kembali. Tapi kebenaran harus diungkap. "Baiklah," kata Adrian dengan suara mantap. "Aku bersamamu." Malam itu, di bawah sinar bulan yang suram, dua sahabat yang dulu terpisah kini kembali bersatu. Namun kali ini, mereka bukan lagi sekadar anak muda biasa. Mereka adalah dua orang yang membawa dendam, mencari kebenaran, dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Adrian dan Rudy duduk di dalam mobil yang terparkir di seberang sebuah rumah besar di pinggiran kota Surabaya. Cahaya lampu jalan menerangi pekarangan rumah itu, memperlihatkan pagar tinggi dengan kamera pengawas di setiap sudutnya. "Jadi, dia tinggal di sini sekarang," bisik Adrian. Rudy mengangguk. Setelah kebakaran itu, dia menghilang selama beberapa tahun. Lalu tiba-tiba, dia muncul kembali dengan bisnis baru, kehidupan baru, dan uang yang entah dari mana asalnya. Adrian menatap rumah itu dengan perasaan campur aduk.
Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa seseorang yang dulu ia anggap keluarga bisa mengkhianatinya. Tapi bukti yang ditunjukkan Rudy terlalu kuat untuk diabaikan. "Rencanamu apa?" tanya Adrian akhirnya. "Kita harus masuk ke dalam," jawab Rudy. "Aku yakin ada sesuatu di sana, bukti yang bisa mengungkap semuanya." Adrian menghela napas. "Dan bagaimana caranya?" "Tempat ini dijaga ketat." Rudy tersenyum kecil. "Kau lupa siapa aku? Dulu aku bisa masuk kemana saja tanpa ketahuan. Percayalah, ini bukan masalah besar." Meskipun masih ragu, Adrian akhirnya mengangguk. Mereka menunggu beberapa saat sampai lampu-lampu di rumah itu mulai redup. Perlahan, mereka keluar dari mobil dan bergerak mendekat, bersembunyi di balik bayangan pepohonan. "Ikut aku," bisik Rudy. Dengan lincah, ia memanjat pagar belakang, diikuti Adrian yang sedikit lebih hati-hati. Setelah sampai di dalam, mereka berjalan cepat melewati halaman, menghindari kamera yang sudah dipelajari Rudy sebelumnya. Saat mereka mencapai pintu belakang, Rudy mengeluarkan sepotong kawat dan mulai mengutak-atik kuncinya. Tak butuh waktu lama sebelum terdengar bunyi klik pelan, dan pintu pun terbuka. Mereka masuk ke dalam dengan langkah hati-hati. Rumah itu sunyi. Hanya terdengar suara jam dinding yang berdetak pelan. "Ayo, kita cari ruang kerjanya," bisik Rudy. Mereka bergerak dengan cepat, melewati lorong gelap menuju lantai atas. Saat mereka menemukan pintu yang dicari, Rudy mencoba membukanya. "Terkunci." "Tunggu di sini," katanya sambil mengeluarkan alat kecil dari sakunya. Namun sebelum ia sempat menggunakannya, terdengar suara langkah kaki mendekat. Adrian langsung meraih lengan Rudy, menahan napas. Seseorang ada di dalam rumah ini, dan mereka tidak sendirian. Adrian dan Rudy membeku di tempat. Langkah kaki itu semakin mendekat. Cahaya redup dari lampu lorong memperlihatkan bayangan bergerak di balik pintu. Rudy memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh Adrian untuk mundur. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, pintu di ujung lorong terbuka. Seorang pria bertubuh kekar muncul, membawa senter yang menyorot ke arah mereka. "Siapa di sana?" Suaranya berat, penuh kecurigaan. Adrian dan Rudy langsung bersembunyi di balik lemari besar yang berdiri di sudut ruangan. Napas mereka tertahan, jantung berdegup kencang. Pria itu melangkah lebih dekat. Senter di tangannya menyapu ruangan. Rudy dengan cepat menarik Adrian ke belakang lemari. Tubuh mereka nyaris tidak terlihat dalam bayangan. Namun, bunyi derit lantai kayu membuat pria itu berhenti. "Hei, aku tahu ada orang di sini," teriaknya. Dalam hitungan detik, Rudy bergerak cepat. Ia meraih sebuah vas di atas meja dekatnya dan melemparkannya ke sudut lain ruangan. Vas itu pecah berkeping-keping, menciptakan suara gaduh yang mengalihkan perhatian pria tersebut. Saat pria itu berbalik untuk memeriksa sumber suara, Rudy menarik Adrian dan bergerak ke arah pintu lain di sisi lorong. Mereka berlari pelan menuju tangga. Namun baru beberapa langkah, suara alarm berbunyi nyaring. "Sial, mereka tahu kita ada di sini," desis Rudy. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuruni tangga, melewati ruang tamu yang luas. Namun, sebelum mereka bisa mencapai pintu belakang, dua orang pria lain muncul dari arah dapur, masing-masing membawa pentungan. "Jangan bergerak!" Salah satu dari mereka berteriak. Adrian dan Rudy terjebak. Tidak ada jalan keluar. Adrian dan Rudy berdiri tegang. Mata mereka liar mencari celah untuk melarikan diri. Dua pria di depan mereka bersiap menyerang. Sementara pria bertubuh kekar yang sebelumnya mengejar mereka mulai mendekat dari belakang. Tanpa aba-aba, Rudy berbisik, "Lompat ke kanan." Adrian langsung merespons. Ia melompat ke arah rak buku besar di sampingnya, mendorongnya dengan sekuat tenaga. Rak itu bergoyang sebelum akhirnya jatuh dengan bunyi keras, menciptakan penghalang antara mereka dan para pengejar. Kesempatan itu tidak mereka sia-siakan. Rudy meraih tangan Adrian, dan mereka berlari ke arah jendela besar di ruang tamu. "Adrian, tutup mata," perintah Rudy. Tanpa ragu, Rudy mengayunkan sikunya menghantam kaca. Kaca pecah berkeping-keping, meninggalkan lubang yang cukup besar untuk mereka lompat.
Namun, baru saja mereka melangkah, tangan kuat mencengkeram bahu Adrian dari belakang. "Kemana kau mau pergi?" Suara pria bertubuh kekar menggema di telinganya. Rudy dengan refleks menendang pria itu di lutut, membuatnya oleng. Adrian memanfaatkan momen itu untuk menarik tangannya lepas dan melompat keluar jendela. Udara dingin malam langsung menyambut mereka. Tanpa membuang waktu, mereka berlari menembus taman belakang yang dipenuhi tanaman lebat. Suara teriakan dari dalam rumah masih terdengar, tapi mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Saat hampir mencapai pagar tinggi yang memisahkan properti itu dari jalanan, mereka melihat ada kawat berduri di atasnya. "Sial, bagaimana kita lewat?" desis Adrian. Rudy merogoh kantongnya, mengeluarkan jaket tebalnya. "Aku duluan. Kau ikuti setelahnya." Ia melempar jaketnya ke atas kawat berduri, lalu memanjat dengan cepat. Setelah sampai di atas, ia menarik jaketnya sedikit untuk memberi ruang bagi Adrian. Namun, sebelum Adrian bisa memanjat, suara anjing menggonggong keras terdengar dari belakang mereka. "Panjat sekarang, Adrian. Cepat!" teriak Rudy. Adrian tak berpikir dua kali. Ia menguatkan genggamannya pada pagar dan mulai naik. Tapi saat setengah jalan, suara langkah kaki semakin dekat. Dari sudut matanya, Adrian melihat bayangan besar melesat ke arahnya. Seekor anjing penjaga, gigi-giginya yang tajam siap menancap. Anjing penjaga itu melompat ke arah Adrian. Gigi-giginya siap menerkam. Dalam sepersekian detik, Rudy meraih tangan Adrian dari atas pagar dan menariknya sekuat tenaga. "Pegang tanganku," teriak Rudy. Adrian meraih tangan sahabatnya tepat sebelum rahang anjing itu hampir mencengkeram kakinya. Dengan sisa tenaga, ia memanjat lebih cepat, melewati kawat berduri dan melompat ke sisi lain pagar. Begitu mereka mendarat di jalanan, tanpa menoleh ke belakang, mereka berlari secepat mungkin. Nafas mereka tersengal, tubuh mereka penuh luka dan lecet, tetapi mereka terus berlari menembus gelapnya malam. Setelah beberapa blok, mereka menemukan sebuah gang sempit dan bersembunyi di dalamnya. Jantung mereka berdetak kencang, tubuh mereka gemetar, namun mereka selamat. "Akhirnya kita keluar dari sana," gumam Adrian, mencoba menenangkan diri. Rudy mengangguk, menatap langit malam dengan mata yang masih dipenuhi ketegangan. "Tapi ini belum berakhir. Kita harus melaporkan semua ini ke polisi." Dengan sisa tenaga, mereka berjalan menuju kantor polisi terdekat. Setelah menceritakan semua kejadian, pihak berwajib segera bertindak. Lokasi persembunyian sindikat akhirnya digerebek, dan para pelaku ditangkap. Beberapa hari kemudian, Adrian dan Rudy duduk di tepi sungai Surabaya, menikmati udara sore. "Kita sudah melewati semuanya," ujar Adrian, tersenyum kecil. Rudy mengangguk. "Dan yang terpenting, kita belajar sesuatu, bahwa kebaikan dan keadilan akan selalu menang, selama kita berani melangkah untuk melawannya." Mereka saling berpandangan, menyadari bahwa perjalanan hidup mereka baru saja dimulai, tetapi dengan keyakinan dan keberanian, mereka siap menghadapi apapun di masa depan. Dalam hidup, akan selalu ada ujian yang menguji keberanian dan keteguhan hati kita. Namun, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surat At-Talaq 23. Cerita ini adalah fiktif, dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.